Jadi bagi penanya bisa bertanya secara langsung, nanti bisa menyebutkan nama dan instansinya atau Ya, dari mana. silakan. Frida, Silakan. kami unmute mikrofonnya. Silakan diklik icon mikrofon yang ada di aplikasi webinar. Sambil menunggu yang online, dipersilakan. Sudah ada pertanyaan di layar, Ibu. Oh ya, ini ada pertanyaan yang sudah ditampilkan di layar, ditujukan kepada Ibu Erni dari Ibu Hera Aprilia nih ya. Jadi bagaimana mengakses pelatihan online untuk perempuan pelaku ekonomi. Jadi tadi ya yang terkait dengan program dari Kemen PPPA tadi ya. Kemudian dari Ibu Trisulis Susilawati, jadi ini banyak orang yang terkena dengan OTG. Jadi bagaimana mensikapi hal ini. Jadi nanti ini mungkin kepada Dokter Bella ya. Yang ya. Silahkan kepada Ibu Erni dulu mungkin. Terima kasih pada moderator dan juga pada penanya bagaimana mengakses pelatihan online. Jadi memang kita sekarang sedang membangun, kita mendata dulu pesertanya siapa, kemudian dari peserta itu kita juga sudah mengidentifikasi pelatihan, karena pelatihan wirausaha itu kan macam-macam ya, apa ada yang pengemasan, ada masalah pemasaran. Nah, ini beberapa yang kita tawarkan, kemudian nanti siapa yang memilih, nah baru kita bicara sama yang supply pelatihannya. Nah, saya pikir seandainya Jogja mau membuat, Pak Heru mungkin bisa. Bu Erni bisa dengar saya? Bisa. Pak Heru itu siapa, Mas? Orang yang di sana, di UGM. Terputus ya? Pak Heru. Pak Heru siapa yang disebut-sebut itu? Jadi jelas kok suaranya, Bu Erni? Jelas ya? Jelas. Mungkin dari Dinas PP Jogja, ini kalau memang ada peminat untuk pelatihan online, itu sebetulnya bisa dibuat di masing-masing wilayah, ya. Jadi nanti bisa dikoordinasi, bisa berkoordinasi dengan kami, bagaimana melakukan pelatihan online, itu bisa dilakukan, dikoordinir oleh Dinas PPPA DIY, jadi mendata misalnya siapa yang mau melakukan online, karena kan nanti harus by name by address, karena nanti kan informasinya, kemudian atau bisa juga melalui penawaran seperti ini. Nah, saya yakin di Jogja sendiri juga banyak pelaku-pelaku ekonomi yang bisa memberikan pelatihan gratis. Nah, itu kita identifikasi siapa yang bisa melakukan pelatihan gratis, nanti kita tawarkan. Kalau memang DIY mau mulai sendiri dan itu mudah sekali. Kami bisa bantu karena nanti saya yakin dari teman-teman Dinas PP bisa mengidentifikasi mitra-mitra NGO yang bergerak di ekonomi, siapa yang memberikan bisa pelatihan gratis, karena kita bersifat online, mungkin nggak harus, kalau di DIY nggak ada lembaga atau LSM yang bisa memberikan pelatihan, kita bisa kita sinergikan dengan Excel Axiata, tapi memang kita butuh data siapa yang berminat. Nah, itu mungkin sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, bisa mendaftar siapa yang berminat, kemudian apa sih, karena jenis pelatihannya kan macam-macam ya untuk wirausaha. Dan kalau saya pikir kalau misalnya kita ngadakan sendiri yang spesifik DIY, itu bisa lebih kepada lokal spesifik. Jadi misalnya produk apa yang memang masih bisa laku di sana, dan itu yang kita coba jual. Kemudian kita juga bicara masalah, nah ini kebetulan untuk yang karena perempuan banyak di kuliner, ini sekarang kita udah banyak terima tawaran ini, apakah mau catering ibu-ibu ini kan biasanya pinter masak ya. Bagaimana dia jualan menawarkan makanan-makanan selama Lebaran, ada pikiran satu paket ketupat dan lain sebagainya. Itu menurut saya juga peluang. Jadi itu Mbak Hera Aprilia, seandainya berminat nanti bisa kita konekkan dengan yang kami lakukan di KPPPA, atau nanti DIY dikoordinasikan dengan Dinas PP bisa melakukannya sendiri untuk kota DIY. Mungkin itu. Terima kasih Mbak Desinta. Ya.
Langsung ke Dr. Bella, bisa Ya, membantu terima menjawab kasih. pertanyaan. Ya, buat Putri Susilowati ya. Tapi sebelum itu saya juga di Jogja ini ada yang namanya Sonjo, Sambatan Wong Jogjo. Itu mereka banyak sekali ya, dari mulai membuat APD, masker, makanan dan lain-lain. Tapi saya nggak tahu juga apakah mereka memiliki pelatihan-pelatihan online. Tetapi mereka itu memang sangat luar biasa dalam melakukan untuk pelaku-pelaku ekonomi ini ya. Kemudian untuk Bu Tri Susilowati, nah ini yang benar sekali. Jadi memang banyak orang yang OTG. Kalau dulu hanya ODP dan PDP saja, orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan. Tetapi sekarang itu sudah ada OTG karena ada orang-orang yang mungkin memang imunitasnya sangat tinggi sehingga mereka itu walaupun terkena COVID dia tidak memiliki gejala apapun, tidak demam, tidak batuk dan lain-lain. Nah, justru orang-orang ini yang kita khawatir yang ada di sekeliling kita, sehingga jangan pernah lupa yang tadi yang sudah saya sampaikan. Saya membuat singkatannya sendiri ya, Cita Kerja itu. Jadi Cita Kerja itu cuci tangan setiap saat, pokoknya begitu kita pegang apapun, setelah itu kita cuci tangan, kemudian menggunakan masker tetap. Nah, masker ini ada sekarang yang dipakai orang, masker hanya kelihatan tertutup hanya di bagian hidung dan sampai sini saja. Padahal kalau misalnya sampai di sini dan kelihatan agak longgar, dia batuk, bersin, itu masih tetap bisa jatuh. Sehingga masker yang digunakan itu harusnya tertutup dari mulai hidung sampai ke sini, sampai ke bawah dagu ya, tertutup sampai di bawah dagu sini. Sehingga kalaupun dia bersin, itu memang hanya di situ, tidak sampai ke luar. Nah, justru mensikapinya kita jangan pernah lupa untuk tetap Cita Kerja tadi, jaga jarak kalau kita pergi kemanapun. Jadi saya kadang-kadang kalau belanja saya lihat, oh ini rame, nggak usah deh, nggak jadi di sini, pergi tempat lain cari yang sepi aja, supaya kita bisa tetap menjaga jarak. Karena kita nggak tahu di sekeliling kita. Sekarang ini sudah sangat banyak sekali OTG. Belum lagi yang perlu disikapi adalah yang OTJ, orang tidak jujur. Ini lebih parah lagi. Jadi ini juga sudah banyak sekali yang OTJ ya. Jadi memang ini yang harus kita sikapi. Artinya kita menjaga kita sendiri ya, dengan keluarga kita, tetap kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ingat, setiap kamu keluar jangan pernah lupa tetap pakai masker, jangan dibuka di depan teman-teman. Kadang-kadang anak-anak remaja, mungkin anak-anak yang ini ya, begitu dengan temannya, udah buka aja, aman kok, kita semua ini nggak ada yang kena COVID. Siapa yang tahu? Kita nggak tahu ya, ada yang OTG dan OTJ tadi itu. Jadi kita tetap menyarankan kepada keluarga kita, terutama di masing-masing keluarga dulu, nanti ke masyarakat dan lain. Kalau semua, misalnya dalam satu masyarakat, tiap keluarga itu memberi pemahaman tentang dia harus aman dalam COVID ini, tetap menggunakan Cita Kerja semua di dalam setiap keluarga, otomatis kan itu akan menjadi masyarakat yang aman, seperti itu kira-kira. Ya, terima kasih Dr. Bella. Sebelumnya mungkin yang tadi ya terkait dengan perempuan pelaku ekonomi, mungkin Gusti Putri bisa menambahkan. Jadi bagaimana misalnya terkait dengan peran PKK ya, mungkin di sini juga bisa ada sinkronisasi antara apa yang sudah digagas oleh Kemen PPPA dengan apa yang bisa dilakukan oleh PKK gitu. Sebetulnya PKK itu sudah punya kegiatan yang namanya UP2K. Jadi usaha peningkatan pendapatan keluarga. Nah, di masa sekarang ini memang perempuan tanggung jawabnya besar sekali karena dia juga sebagai ahli pendidikan karena anak-anaknya harus belajar bersama dia, sebagai koki karena harus masak berkali-kali, juga sebagai Menteri Keuangan juga. Yeah. Jadi memang multitasking itulah perempuan, dan yang menjadi kita bangga. Malah perempuan itu kebanyakan berbahagia dengan keadaan segala macam yang di rumah saja itu, ternyata perempuan lebih bahagia daripada anggota keluarga yang lainnya. Dan untuk ekonomi keluarga memang perempuan bisa menyesuaikan diri. Apalagi kalau yang hobi memasak itu mereka sudah bisa menghasilkan dari usaha-usaha memasaknya, diserahkan dijual kepada tetangga-tetangganya. Juga kalau menjadi penjahit, mereka berubah menjadi penjahit masker. Jadi lebih bisa menyesuaikan diri.
kalau perempuan-perempuan di Yogyakarta juga alhamdulillah perempuan di Yogyakarta lebih peduli pada sesama. Itu saja Mbak moderator. Matur nuwun. Ya, terima kasih atas penjelasannya terkait dengan bagaimana situasi PKK saat ini ya, karena kan mungkin mereka juga tidak bisa lagi melakukan aktivitas seperti biasanya. Tetapi tadi disampaikan bahwa ya perempuan memang di satu sisi memiliki banyak sekali problem, tapi di sisi yang lain juga memiliki banyak sekali potensi yang bisa digali ya sebetulnya ya, memiliki daya tahan yang lebih kuat juga sebetulnya karena situasi dan keadaan yang ada. Ya, mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut terkait dengan ini ya. Jadi bagaimana tadi terkait dengan sudah dijelaskan problem kesehatannya, problem masyarakatnya, kemudian perempuan ini juga bagaimana sebagai kalau dalam bahasanya tuh dia juga bisa berpotensi sebagai korban yang lebih beresiko, tapi di sisi yang lain juga dia bisa menjadi agen sebetulnya dalam mengatasi situasi krisis ini. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Ya. Silakan. Ya, silakan. Ya. Bu Arida. Ya, silakan Bu. Terima kasih Bu Dr. Belladonna sudah berkesempatan untuk memberikan informasi yang cukup lengkap sehingga bagus sekali tadi informasi dari Dr. Bella. Untuk Bu Erni juga terima kasih sudah bisa bergabung dan kepada Bu Paku Alam, setelah tadi kita mendapatkan informasi dari Bu Dr. Belladonna dan Bu Erni, kemudian untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, tampaknya ini memang perlu ada satu upaya dari PKK begitu, karena PKK kan yang paling dekat dengan masyarakat dalam rangka mendekati Lebaran ini. Kira-kira model silaturahmi apa bagi masyarakat DIY yang akan disampaikan oleh PKK kepada seluruh anggota masyarakat. Saya kira itu. Terima kasih Bu Paku Alam sudah bersama-sama kami. Itu Bu Paku Alam mau disampaikan kira-kira Gusti Putri untuk bisa menanggapi. Ya. Matur nuwun Bu Arida atas tanggapannya, atas bergabungnya pada webinar pada siang hari ini. Memang PKK mempunyai peran yang penting. Kita sudah selalu mengadakan koordinasi dengan tim penggerak PKK kabupaten kota yang mereka memang benar-benar bergerak ke bawah sampai ke Dasawisma. Jadi alhamdulillah PKK Daerah Istimewa Yogyakarta sudah bergerak mendahului yang lainnya, sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang berguna untuk keluarga dan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta ini. Dan untuk silaturahmi nanti waktu pada saat Lebaran, saya rasa PKK mengambil langkah bahwa tetap stay at home, di rumah saja. Dan banyak media-media yang bisa dilakukan untuk kita bersilaturahmi. Tidak harus kita berbondong-bondong untuk sholat Id, untuk bersilaturahmi, untuk saling maaf-maafkan, tapi kita bisa di rumah saja sambil bersilaturahmi. Matur nuwun Bu Arida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Matur nuwun Bu Paku Alam. Mungkin Bu Belladonna bisa menyampaikan bahwa sekarang itu kan masyarakat itu memang menggunakan masker, tapi masker yang dipakai itu tidak sesuai dengan mana yang harus ditutup mulutnya atau hidungnya, kemudian kapan harus diganti masker tersebut gitu. Jadi mungkin Bu Belladonna lebih rinci karena tampaknya Pemda DIY mengkampanyekan tentang penggunaan masker dan yang dibagikan itu adalah masker bedah gitu.
masker medis. Ya. Kalau masker medis, bagaimana mereka menggunakan mungkin mbok-mbok yang di pasar itu caranya memakai masker medis, padahal itu kan ada batasan waktunya. Saya kira mungkin Bu Bella Donna bisa menyampaikan terkait dengan masker ini. Ya, baik. Terima kasih Bu Arida. Jadi memang saya sangat luar biasa. Terima kasih Bu Gusti Putri kalau sudah mendukung untuk stay at home. Itu luar biasa karena dimulai dari ibu. Kalau dimulai dari ibu dan keluarga itu membujuk atau mengajak anak-anak dan suami itu untuk tetap di rumah, maka saya yakin masyarakat yang lainnya juga akan bersama-sama semuanya untuk tetap di rumah. Dan memang yang paling rajin untuk bicara terus, makanya kenapa dikatakan bahwa wanita itu kalau bisa sehari itu dia berbicara dalam berapa ribu kata gitu ya, itu memang cerewet atau apapun, tapi kenyataannya memang itu untuk kebaikan. Nah, kalau untuk masker tadi yang sudah saya jelaskan bahwa masker itu memang tidak hanya asal ditutup saja ya, tetapi kita memang dari mulai hidung sampai ke bawah bagian mulut ini harus tertutup. Jadi kalaupun kita memberikan masker, usahakan masker itu benar-benar yang masker yang memang bisa menutup semuanya, sehingga dia bisa misalnya simbol-simbol. Kalau kita mau memberikan masker, jangan hanya memberikan masker saja. Saya ingat waktu saya tugas di Papua itu kepala dinasnya mengatakan ke saya, gimana kamu mau mengajarkan kepada masyarakat di sini untuk mandi. Waktu itu saya bilang, saya akan kasih sabun, saya kasih gayung, dan saya kasih tahu gitu. Dia bilang, oke, setelah selesai sabunmu habis, maka dia nggak mandi lagi. Jadi dalam artian, kalau kita memberikan kepada masyarakat yang mungkin pemahamannya, apalagi simbah-simbah yang memang sudah sepuh, lagi piye, terus pundi niki menggunakan masker misalnya, saya nggak ngerti gitu ya. Jadi kita memang kalau memberikan masker sambil diajarkan. Gini loh Mbak, nanti pakai maskernya begini. Kalau misalnya masker bedah, nanti yang hijaunya di luar, ini ada kawatnya, ditaruh, ditekan di sini, kemudian tarik ke bawah. Artinya kita harus menjelaskan dengan rinci ke dia sehingga dia tahu. Kalau misalnya menggunakan kain juga kita kasih tahu, ini nanti seperti ini. Dan kalau bisa menggantinya setiap 4 jam. Jadi 4 jam diganti. Kalau masker bedah mungkin bisa lebih lama, tetapi kalau masker kain setiap 4 jam itu diganti. Mungkin hal seperti itu. Jadi kalau kita mau memberikan kepada orang lain, kalau bisa sekaligus dengan tata caranya, sehingga orang yang menerima itu tidak hanya asal menerima, tapi juga memahami cara makainya. Mungkin begitu Bu Arida. Terima kasih Bu Bella Donna. Terima kasih Bu Gusti Putri. Ya, terima kasih Ibu atas tanggapan dan tadi pertanyaannya. Mungkin kita akan ke slide dulu. Jadi ini ada beberapa tanggapan juga pertanyaan ya sepertinya ya dari Ibu Sunarsih Sutaryo. Jadi ada tanggapan dari beliau tentang menyambut Idul Fitri. Tantangan terberat adalah budaya sehingga sulit tidak sowan ke pini supuh atau sholat yang biasanya di lapangan. Sehingga peran perempuan sebagai edukator, motivator, dan panutan tidak boleh bosan-bosan. Ini maksudnya mungkin tidak boleh bosan-bosan untuk mengingatkan kali ya. Kemudian dari ini Bapak ya, Bapak Rubio, salah satu upaya yang dilakukan oleh Kemen PPPA adalah memberikan bantuan. Yang terjadi di masyarakat saat ini tentang bantuan ini bermasalah, jadi tidak tepat sasaran. Jadi pertanyaannya adalah strategi apa yang tepat untuk menghindarinya dan kriteria yang jelas untuk dibantu sehingga tidak terjadi masalah dalam aksi tersebut. Maksudnya apa ini? Menghindari pendistribusian bantuan yang tidak tepat sasaran mungkin ya maksudnya. Jadi bagaimana strategi mengantisipasi persoalan itu. Saya pikir ini bisa dijawab oleh semuanya, jadi bisa memberikan tanggapan, memberikan pendapat tadi ya soal budaya tadi. Jadi bagaimana peran perempuan, tadi juga sudah disampaikan Gusti Putri ya, mendukung tadi dikatakan Dr. Bella, stay at home. Jadi ini atau beberapa strategi tadi yang juga disampaikan oleh Dr. Bella ya tentang Idul Fitri, apa yang bisa dilakukan, apa yang tidak bisa dilakukan. Ini perempuan ini dianggap sebagai garda depan ya untuk memberikan salah satu untuk memberikan motivasi, mengingatkan pada mungkin keluarganya dan juga komunitas. Kemudian soal bantuan, jadi nanti mungkin bisa ditanggapi. Silahkan.
Mungkin dari siapa dulu? Mungkin saya dulu, nggak apa-apa, Ya, dari silakan. saya dulu terkait dengan budaya. Jadi memang terkait budaya ini sangat menarik ya. Jadi memang kita selama ini sudah memiliki budaya-budaya, kebiasaan-kebiasaan itu tadi. Nah, sekarang ini kita masuk kepada era baru yang disebut dengan the new normal tadi. Jadi COVID ini masih tetap terus ada. Jadi kita mungkin mulai dengan, kalau dibilang berdamai, enggak ya, jangan, saya juga nggak mau berdamai dengan COVID ini. Tapi minimal kita bisa tetap berdampingan ya. Jadi COVID-nya tetap jalan, tapi kita juga tetap jalan dengan aman. Nah, budaya yang selama ini sudah kita lakukan, mungkin dalam new normal ini, kita akan merubah menjadi satu budaya baru. Jadi mungkin budaya barunya salah satu contohnya seperti ini ya, kita bisa berkomunikasi dengan daring. Nah, saya tertarik dengan Jepang. Jepang itu mereka sudah memiliki budaya yang sejak dulu itu budaya dari mulai menunduk, menghormati, kemudian budaya mencuci tangan, budaya bersih itu sudah sejak dulu. Disiplin itu memang sudah sejak kecil dan bertahun-tahun sudah mereka lakukan. Dan saat ini juga COVID di sana itu tidak seketat dari misalnya PSBB, lockdown dan lain-lain, tetapi mereka tetap karena sudah biasa, mereka menggunakan masker pada saat sakit atau pada saat apapun itu juga sudah terbiasa. Nah, sekarang ini kita mungkin masuk kepada budaya yang baru dalam new era, dalam the new normal. Nah, salah satunya adalah PHBS, perilaku hidup bersih sehat. Nah, PHBS inilah yang kita akan jadikan budaya kepada anak-anak, kepada masyarakat, kepada siapapun. Nah, ini yang memang tadi sudah saya sampaikan, wanita itu memang jauh lebih banyak berbicara dibandingkan laki-laki. Nggak usah bosan, memang tetap biar aja dibilang cerewet, nggak apa-apa, kita bicara terus. Karena saya yakin dari 10 yang kita bicarakan, minimal ada 1 yang akan tertinggal yang didengar. Terima kasih, mungkin dari saya itu saja. Mungkin dari Gusti Putri bisa menambahkan terkait dengan budaya dan saya rasa juga bantuan. sama dengan Dr. Bella bahwa kita stay at home. Di era berdampingan dengan COVID ini kita harus selalu menjaga diri kita sendiri, menjaga keluarga kita sendiri. Karena kalau tidak begitu nanti akan terlalu lama COVID ini saya memang setuju kalau kita harus di rumah saja untuk Lebaran kali ini. Saya menambahkan lagi sama untuk Pak Rubio soal bantuan, mungkin memang kita tidak tepat sasaran, belum tepat sasaran. Tapi bagaimanapun juga banyak sekali bantuan yang sudah tepat sasaran. Jadi yang tidak tepat sasaran itu hanya sebagian kecil saja karena masyarakat di Yogyakarta sudah alhamdulillah sekali banyak sekali bantuan-bantuan yang sudah mereka terima yang tepat sasaran. Dan kalau memang ingin tepat sasaran, kita sebetulnya di PKK ada yang namanya Dasawisma. Juga sekolah kita berkolaborasi dengan PKK, dengan Dasawismanya, jadi data-data ada di PKK yang lebih tepat. Ya tentang program Kemen PPPA gitu ya. Jadi supaya program ini juga bisa tepat sasaran. Jadi apakah ada strategi khusus dari kementerian juga? Oke, terima kasih Mbak Devita. Jadi kalau yang dilakukan oleh KPPPA, jadi sama seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Bella ya, bahwa kita pada saat memberikan bantuan itu bermitra dengan satu lembaga. Nah, kalau misalnya bermitra dengan PKK ya kita bermitra dengan PKK, kemudian PKK yang nanti yang menentukan target sasarannya apa. Jadi kita percaya bahwa misalnya lembaga mitra kerja kita itu betul-betul jujur memberikan bantuan pada kelompok sasaran yang memang membutuhkan, karena kami kan tidak tahu kondisi di lapangan seperti apa. Jadi kami bermitra dengan banyak organisasi, baik itu organisasi pemerhati perempuan, organisasi pemerhati anak, yang mereka punya binaan dan mereka punya wilayah. Dan pasti mereka tahu betul secara detail kondisi dari binaannya, dan malah kita tahu apakah keluarga itu punya ibu hamil, apakah keluarga itu ada lansianya. Itu kita bermitra dengan lembaga-lembaga tersebut untuk menjamin tadi tidak salah sasaran. Terima kasih. Ya. Terima kasih.
Mungkin untuk ke peserta lagi, ada pertanyaan berikutnya. Mungkin kita masih bisa 3 pertanyaan lagi ya, sekitar 2 atau 3 pertanyaan lagi. Silahkan. Oh, ini dari slide juga masih ada. Tadi Putri Susilowati sudah ya. Ini dari Bapak atau Ibu ini, Kristamtini. Ada pertanyaan juga, masih tentang OTG tadi ya. Bagaimana yang OTG ini apakah juga bisa menularkan, sedangkan OTG ini tidak bergejala, artinya tidak batuk sehingga tidak ada droplet yang keluar dari badannya. Tadi sepertinya sudah dijelaskan ya, mungkin Dokter Bella bisa lebih memberikan penekanan lagi. Ya, baik. Terima kasih buat Ibu Kristantini ya. Jadi apakah OTG ini bisa menularkan? Bisa menularkan. Justru karena itu kita jaga. Jadi tidak dalam artian pada saat dia bukan hanya batuk saja, pada saat berbicara ini makanya kenapa di rumah sakit itu ada yang disebut dengan airborne aerosol. Pada saat orang dibuka mulutnya kemudian keluarlah cairan-cairan dari dalam, itu yang mengeluarkan itu yang disebut aerosol sehingga bisa menularkan kepada pasien. Nah, OTG ini memang mungkin dia tidak batuk, tidak bersin, tetapi pada saat dia berbicara, pada saat ini kan kalau dia tidak menggunakan masker itu tetap bisa menularkan ke orang lain. Sehingga artinya kalau misalnya sama-sama tidak pakai masker itu jelas sangat berbahaya. Kalau salah satu pakai masker, oke, mungkin yang satu aman, yang satu tidak aman, tapi juga tetap bisa menularkan. Nah, yang akan jauh lebih baik adalah semuanya masing-masing saling menggunakan masker sehingga kita nggak tahu di sekeliling kita berapa orang yang mungkin yang juga sudah terkena dia OTG tapi selama dia menggunakan masker otomatis dengan jaga jarak itu kan tentu tidak akan nyampe dropletnya ke kita. Seperti itu mungkin. Ya. Jadi kampanye penggunaan masker masih penting untuk digalakan. Masih ya, sangat penting. Ya, benar sekali. Ada pertanyaan lagi? Saya pikir dari slide sudah habis ya. Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin dari peserta webinar ini yang lain? 3 pertanyaan, 2 atau 3 pertanyaan? Ibu Silakan. Ya, silakan. Yang Putri Susilawati tadi itu ternyata berbeda pertanyaannya dengan yang awal. Oh, beda? Ya. Oh, oke. Ini pertanyaan untuk Ibu Erni tentang stay at home. Ekonomi keluarga menurun kiranya. Pelatihan apa yang bisa diakses? Oh, ibu rumah tangga yang umumnya di pedesaan belum semua membawa HP. Mungkin Bu Erni, jadi ini terkait dengan jadi perempuan ada berbagai macam karakter ya, ada yang di perkotaan, ada yang di pedesaan, ada yang di perkampungan. Ini pertanyaan Ibu Tri terkait dengan perempuan atau ibu rumah tangga yang ada di pedesaan. Kira-kira kalau dan tidak memiliki handphone. Saya pikir ini pertanyaan yang bagus juga ya. Bu Erni mungkin bisa terima kasih bantu menjawab. Ya. Bu Mbak Desinta. Jadi memang kalau kita bicara online, itu memang salah satu syaratnya yang harus ada HP. Nah ini tadi. Tapi bagaimana, ini juga jadi bahan diskusi kami, waktu diskusi dengan LSM-LSM atau NGO, bagaimana dengan yang tidak mempunyai gadget. Nah tadi saya mendengar ini peran dari Bu Gusti Putri ya, dengan PKK-nya yang luar biasa tadi, sudah melakukan banyak pihak, ada apa UP2K, PKK, itu kalau ke depan dan mereka itu kan langsung turun ke masyarakat, mau desa manapun yang ada HP, tidak ada HP, tapi memang perlu diperhatikan kondisi tadi mungkin Bu Bella bisa menjelaskan, kalau kondisinya sudah merah, ya kita nggak bisa offline. Karena salah satunya kalau tidak bisa online, ya pasti offline. Nah, bicara offline, itu protokol kesehatan juga harus diperhatikan. Nah, jadi kalau misalnya ke depan nih, misalnya Jogja mau menginisiasi, kita bicara apa ya pada saat COVID dan pasca COVID, kayaknya sudah pasca COVID juga harus kita pikirkan sekarang. Dan seandainya nanti dari PKK DIY mau berkolaborasi dengan kami, bisa ya kita bikin model bersama bagaimana melakukan pelatihan online pada desa yang ada akses internet, karena ya pasti juga kaitannya sama internetnya bagus, pelaku ekonominya juga punya gadget sederhana, tapi bagaimana juga yang nggak ada. Yang nggak ada, itu saya nggak tahu apakah pasti PKK ada nggak sih pertemuan yang rutin misalnya. Mungkin setelah COVID-nya sudah sedikit reda, bisa bertemu dengan tadi menjaga jarak, tapi offline. Nah, pada saat pertemuan-pertemuan itu, kemudian materi-materi pelatihan bisa disampaikan.
Tapi memang yang perlu juga diperhatikan, kita tetap harus bekerja sama dengan pelaku-pelaku usaha yang sudah sudah maju. Karena apa? Kita inginnya ke depan kalau melatih itu harus dilihat dulu pasarnya. Jadi kita yakin yang kita berikan bermanfaat, dan kalau sampai mereka menghasilkan satu produk, ini pasarnya jelas, pasarkan kemana. Jadi jangan sampai kita memberikan pelatihan kepada pelaku usaha, tapi pasarnya tidak jelas. Kalau mereka punya online nggak masalah, bisa belajar jualan online itu juga bisa. Tapi yang offline ini bagaimana mekanisme ke pasar sudah harus dipikirkan sejak kita mendesain pelatihan apa yang mereka butuhkan. Mungkin itu. Jadi kami sangat mendukung seandainya PKK melalui Bu Sri Putri memakai PKK-nya sampai turun ke dasar wisma. Terima kasih. Ini sebagai model juga untuk Jogja, karena biasanya model-model terbaik itu kenapa KPP suka masuk ke Jogja. Dulu waktu Bu Arida, ini Bu Arida tahu sekali. Saya ngobrol sama Bu Arida dicoba dong ini, kemudian Bu Arida jalan, kemudian model itu jadi. Mudah-mudahan juga bisa model dari DIY yang lain. Terima kasih. Bu Sri Putri mungkin mau menambahkan, silahkan. Saya rasa memang PKK sudah masuk ke mengakses pelatihan yang offline. Memang untuk desa-desa kita jarang memakai online, jadi kita memakai offline. Pada saat ini memang lebih baik offline kok di desa-desa, karena ibu-ibunya belum melek untuk online. Nah, kita juga mengadakan pelatihan-pelatihan, Mbak, terutama untuk ketahanan pangan dan kemandirian pangan. Nah, itu sudah kita lakukan. Kita pertemuan dengan ibu-ibu ketua tim penggerak PKK Kabupaten Kota, juga mereka sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencegahan penyebaran COVID-19 ini dengan usaha-usaha mereka dan dengan lingkungan mereka. Seperti di Bausasran di kota Yogyakarta itu penanaman dengan di dinding-dinding untuk sayuran-sayuran. Dan kalau di desa-desa malah penanaman untuk empon-empon, untuk toga. Itu sudah ada yang menampung malahan. Kita bekerja sama dengan Bejo untuk penanaman jahe merah langsung dibeli oleh mereka. Jadi kita tidak usah ragu untuk menanam jahe merah. Semuanya sudah dibeli langsung oleh Bejo, perusahaan yang perusahaan besar. Itulah saya rasa kalau untuk di desa itu malah mereka lebih memanfaatkan pekarangan sendiri. Terus tidak perlu untuk membeli sayur mayur, untuk membeli kebutuhan pokok, itu bisa menanam sendiri kalau di desa. Di kota pun sudah dikembangkan seperti itu. Matur nuwun. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ini luar biasa. Seandainya memang Bu Sri Putri, kalau Jogja, nanti kami bisa belajar Bu ya, kalau sudah boleh kita offline. Rasanya kami perlu belajar dari Jogja, karena ke depan nanti bicara mungkin isunya adalah ketahanan keluarga. Karena kalau bisa keluarga, ya setengahnya untuk makanan jenis sayuran, mereka bisa produksi sendiri, karena kita nggak tahu ketersediaan pasar ke depan seperti apa. Terima kasih Bu Sri Putri. Yes, terima kasih kembali Bu Ina Erni. Ya. Ada pertanyaan lainnya? Ini dari slide, ada lagi dari Ibu Jelita Normaya. Masyarakat saat ini sudah sangat jenuh di rumah, khususnya di DIY. Suasana di jalan sudah normal, jadi seperti biasa sudah ramai kembali mungkin ya maksudnya. Nah, bagaimana menyikapi hal tersebut, terutama bagi perempuan ya, karena dari tadi kita membahas perempuan ini sebetulnya juga memiliki peran yang luar biasa, tapi juga memiliki resiko yang besar juga ya, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai tenaga kesehatan dan sebagainya. Ini silahkan
Mungkin ini bisa dijawab juga pada semua pembicara ya, sepertinya ya. Bagaimana mensiasati situasi yang tadi ya. Ya, mungkin dari saya dulu. Memang benar ya, jadi memang situasi tinggal di rumah. Mungkin saya sendiri, karena saya setiap hari ke kantor, mungkin tidak terlalu jenuh. Tapi buat orang yang memang hanya di rumah tok selama berbulan-bulan, itu memang benar-benar situasi yang sangat menjenuhkan. Sehingga orang setelah 1 bulan, mulai 2 bulan, itu sudah mulai, sudahlah keluar saja, dan melihat mulai rame, keluar lagi. Nah, ini memang sangat buat kami terutama kesehatan itu melihatnya itu jadi wah ini kayak seperti ini gimana caranya ini. Harusnya memang harus tegas ya terhadap masyarakat ini. Nah, ini harapannya dari masing-masing keluarga nih, ibu-ibu yang di rumah yang bisa menyikapi kepada keluarganya di rumah untuk bisa kalaupun jadi cita kerja tadi itu tetap kita gunakan sebenarnya. Jadi kalau sekarang sudah mulai rame ya kita mungkin kalau mau belanja tetap online saja saya sarankan. Kemudian kalaupun harus keluar cari tempat yang kira-kira sepi. Belanjaan memang kalau di pasar pasti tetap rame ya. Jadi karena tetap rame ya nggak usah ke pasar. Karena sekarang sudah banyak sekali lewat online atau lewat tetangga. Lewat tetangga itu juga banyak sekali yang misalnya menjual bawang, menjual apapun itu saya bisa mendapatkan bawang merah, bawang putih, bawang apapun semua itu tidak perlu ke pasar. Jadi sebenarnya memang menyikapi hal ini, saya nggak bisa mengatakan bahwa masyarakat Indonesia ini mungkin disiplinnya masih kurang sehingga tidak bisa melihat celah sedikit pun. Begitu pemerintah mengatakan sedikit saja ada hal yang bisa dianggap menjadi celah, itu akan menjadi oh ya sudah kita bisa kok gitu ya. Apalagi seperti kemarin ya untuk pergi. Nah, ini nanti peran perempuan lagi nih, bagaimana caranya di rumah supaya anak-anak bisa betah, suami betah, di rumah bisa betah, apa yang harus dilakukan. Ini peran perempuan mungkin nanti dari Bu Gusti Putri dan Bu Erni yang punya pengalaman terkait dengan perempuan. Karena untuk PKK saya juga jadi ingat waktu saya dulu tugas di puskesmas di terpencil, saya juga ikut jadi anggota PKK dengan Bu Camat, terus waktu di puskesmas Keraton juga saya juga melihat bagaimana di halaman mereka masing-masing halaman rumahnya itu sudah ada tanaman-tanaman. Nah, otomatis kan itu juga bisa menjadi tempat menjual dan juga untuk di rumah sendiri. Jadi banyak hal sebenarnya yang dilakukan bisa untuk mengatasi kejenuhan tadi. Tapi mungkin pengalaman lebih banyak dari Bu Erni dan juga terutama Gusti Putri terkait dengan PKK. Terima kasih. Ya. Ya, Silakan Gusti Putri. Ya. Memang saat ini banyak sekali keluarga-keluarga yang sudah jenuh di rumah. Dan kita sebagai perempuan, sebagai ibu, harus mensikapi keadaan ini. Karena sebagai ibu kita harus selalu membuat rumah itu sebagai sesuatu yang tidak menjenuhkan. Jadi kita bisa bermain, kita bisa bekerja di rumah, kita bisa juga belajar di rumah yang seperti tadi kita ungkapkan bahwa rumah sebagai sekolah, rumah sebagai restoran, rumah sebagai kantor, rumah sebagai tempat bermain, itu memang harus kita ciptakan. Biar anggota keluarga kita tidak jenuh di rumah. Nah, itulah peran ibu supaya anggota keluarga kita tidak jenuh di rumah. Monggolah kita sama-sama untuk menciptakan rumah kita adalah rumah yang bahagia, sehat, tidak terdampak oleh COVID-19 ini dan juga kita tidak jenuh untuk di rumah. Kita harus menciptakan keadaan-keadaan yang menyenangkan bagi anak-anak, bagi suami, dan anggota keluarga yang lainnya. Dan kalau untuk menyikapi tentang jalanan yang sudah normal kembali, kita juga harus bisa karena masyarakat juga sudah jenuh untuk di rumah. Makanya selalu kita tekankan untuk memakai masker, cuci tangan
pakai sabun, dan juga social distancing, physical distancing itu harus selalu diterapkan. Matur nuwun. Ya, terima kasih. Mungkin dari Bu Erni ada tambahan terkait dengan mungkin program kementerian mengantisipasi ini ya, faktor X ya, artinya ada banyak program yang dilakukan untuk melakukan terkait dengan pemberdayaan perempuan, pemberdayaan keluarga, tapi ada faktor X yang seperti jenuh ini ya, kebosanan, faktor psikologis, ini juga bagaimana berstrategi dengan itu? Kalau kami dari KPPPA itu kadang-kadang justru yang kita tahu kadang-kadang terima laporan ya, kita punya grup yang memang isinya laporan-laporan. Nah, kalau kita tahu sebetulnya apa yang dirasakan oleh keluarga yang terdampak yang betul-betul kena, itu sebetulnya kasihan. Mungkin mereka berani keluar karena dia nggak tahu seandainya itu terjadi pada keluarganya, kemudian apa yang terjadi. Apa dampaknya terhadap anak. Misalnya ada satu keluarga yang bapak ibunya kena, kok dia punya anak 3 orang. Anak ini siapa yang mau mengasuh? Nah, kalau misalnya kita sadar bahwa sebetulnya kita membatasi diri keluar, itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Jadi pada saat ada keluarga, kemudian kalau di Jakarta misalnya ya mereka akhirnya orang tuanya ditaruh di Wisma Atlet. Nah, kemudian 3 anak ini siapa yang ngurus? Keluarga. Kalau bagus kalau ada pamannya mau ngurus. Tapi ada juga keluarga yang ini butuh ibu tunggal, ibunya kena, anaknya juga ada di rumah. Ibunya ditawarkan masuk di karantin, dia berpikir anaknya tinggal sama siapa di rumah. Akhirnya dia meminta tetap bisa tinggal di rumah, akhirnya anaknya kena semua. Nah, mungkin apakah dengan kita memberikan informasi ini seandainya kamu bersyukur bahwa ini tidak terjadi di keluargamu, bahwa kamu masih terlindungi dari penyakit, kamu masih bisa bercengkrama di rumah bersama keluarga. Tapi banyak keluarga-keluarga yang kumpul di rumah aja nggak bisa, karena harus terpisah-pisah. Karena ada yang sakit, kemudian ada juga di satu wilayah yang mungkin itu nggak di Jakarta, akhirnya ditaruh di puskesmas. Ibunya sakit, dirawat di puskesmas, anaknya sama siapa? Ternyata penduduk sekitar, karena mungkin tadi pemahamannya juga masih belum, nggak ada yang mau dekat dengan anaknya itu, karena dianggap dia masih dites, padahal dites itu negatif. Tapi warga sekitar masih ketakut. Jadi saya pikir kadang-kadang ini warga kalau kena dia takut, tapi dia tidak melakukan pencegahan atau kegiatan-kegiatan yang membuat mereka terhindar. Jadi saya nggak tahu nih, Dokter Bella, karena mungkin mereka tidak berpikir seandainya itu satu dari anggota keluarga kita terkena, kemudian apa yang dirasakan itu lebih baik di rumah bersama keluarga yang sehat daripada harus salah satu keluarga atau semua keluarganya terdampak. Jadi yang kalau saya dengar berita-berita itu, akhirnya saya memutuskan sudah kita di rumah, karena saya tahu kalau sampai mereka di karantina, itu kondisinya lebih tidak enak daripada hanya di rumah saja. Karena saya pergi di rumah saja menjadi pilihan yang lebih baik. Jadi mungkin karena selama ini mereka tidak terinformasi apa akibatnya jika anggota keluarga kita sampai positif misalnya. Nah itu mungkin. Saya juga nggak ngerti ini kok susah. Saya sering dengar cerita laporan, tempat saya ini foto mana-mana ini masih macet, orang jualan tajil, orang nggak apa-apa jualan tajil, tapi jaga jarak. Misalnya ada protokol-protokol, enggak juga. Jadi, atau mungkin belum merasakan bahwa kalau salah satu anggotanya terkena dampak. Jadi, kami juga bingung bagaimana menyadarkan masyarakat supaya stay at home tadi. Karena segala upaya dari segi informasi, edukasi, KIE, itu sudah kami lakukan semua. Tinggal ya ini tadi. Ya. Keluarga, saya juga nggak tahu. Ya, mungkin saya sedikit menambahkan. Jadi memang salah satunya mungkin adalah pengaruh media sosial juga. Jadi ada beberapa anak-anak muda, karena saya juga melihat di jalan-jalan itu
kadang-kadang mereka menjual takjil juga nggak pakai masker, dan anak-anak banyak yang orang jalan di jalanan itu juga tanpa masker. Nah, ada beberapa keilmuan, artinya begini, di satu sisi ada ilmuwan yang mengatakan tentang herd immunity. Jadi herd immunity itu adalah kita terkena COVID-nya, virusnya, supaya kita menjadi kebal. Itu herd immunity, sehingga ya sudah, orang biarkan saja keluar, nanti kena, toh nanti akan kebal sendiri. Ya, jadi saya pernah membaca ilmuwan di luar, itu juga mengatakan bahwa anak-anak itu bagaimana caranya anak-anak itu menjadi kebal, itu adalah dengan membiarkan anak-anak itu berjalan misalnya di lantai atau di mana, dia kadang-kadang masukin apalah ke mulutnya, tetapi itu akan membuat sendiri menjadi kebal sendiri. Contohnya juga anak-anak di perkotaan dan juga di pedesaan yang jauh lebih kuat imunitasnya yang di pedesaan daripada di perkotaan. Nah, ini hal-hal yang seperti ini yang ada beberapa ilmuwan ataupun media sosial yang juga menceritakan tentang ini. Jadi bahwa ya sudah, kebal, nanti akhirnya kan nggak kena lagi. Tapi mereka kan tidak tahu dampaknya kalau dia sempat kena dan dia tidak sadar kalau ternyata dia punya penyakit penyerta misalnya. Atau mungkin dia mungkin terkena tetapi dia menjadi orang yang OTG, yang tidak tahu, tetapi di rumah ada orang tuanya dan juga ada simbahnya misalnya, itu yang bisa menularkan yang punya penyakit penyerta. Jadi hal-hal ini yang mungkin salah satunya adalah ya ini kalau misalnya kita berbicara tentang perempuan, otomatis memang peran perempuan di rumah tangga yang bisa menguatkan, yang mengingatkan kepada anak-anak. Tetapi kalau untuk di luar, memang kita akan kesulitan menceritakan, mengajarkan kepada orang-orang karena terkait dengan media sosial ini. Belum lagi ada YouTuber, influencer yang kemarin itu yang mengatakan bahwa apa itu COVID, buat saya B aja, dia bilang kayak gitu ya. Artinya dia tidak sadar seperti itu. Tapi setelah itu menyesal, menangis ya. Jadi hal-hal yang ini yang membuat kadang-kadang orang-orang yang mendengar media sosial, sehingga memang diperlukan memang media sosial itu yang benar-benar yang baik, yang bisa didengarkan, sehingga menjadi penyaringnya salah satunya adalah keluarga di rumah yang menjadi penyaring kepada ikuti yang baik, ikuti yang benar protokol kesehatan. Jadi memang semuanya itu, kalau saya melihatnya memang semuanya dimulai dari keluarga. Itu saja. Ya, terima kasih. Ini juga karena waktunya ya, sudah hampir pukul 3. Ini yang dari slide ada 2. Nanti mungkin bisa ditanggapi secara cepat saja. Jadi ada Ibu Carolina dan Ibu Siwi. Jadi Ibu Carolina, perempuan mestinya bisa menjadi agen dalam menyepakati silaturahmi aman, bisa bersepakat Idul Fitri aman tanpa berkunjung. Kesepakatan tersebut bisa dilakukan lewat grup-grup PKK, RT atau RW atau grup keluarga. Jadi mungkin bisa dimulai dari sekarang. Mungkin dari Dr. Bella dan Gusti Putri bisa memberikan tanggapan terkait dengan ini ya. Jadi aktivitas PKK di WA Group misalnya ya. Kemudian Ibu Siwi, selamat siang, kami dari PKK RW 12 Keparakan. Kami ingin bertanya, setelah acara webinar ini selesai, kami bisa mendapatkan informasi untuk pelatihan online dari perempuan di mana, sehingga dapat dimanfaatkan oleh banyak perempuan di wilayah kami. Jadi nanti ini bisa ditanggapi mungkin. Saya pikir ini bisa menjadi tanggapan yang terakhir ya. Jadi setelah ini kita bisa menutup diskusinya. Bisa dimulai dari Gusti Putri, silakan. Matur nuwun, saya rasa pertanyaan Bu Carolina itu bagus karena memang kita selalu menggunakan WA group untuk stay at home. Jadi kalau toh kita melakukan kegiatan itu selalu jaga jarak. Itu yang paling penting saya rasa, dan stay at home atau di rumah saja. Untuk nanti Idul Fitri tanpa kunjungan itu perlu. Memang kita perlu untuk tanpa kunjungan dulu, bukannya harus, tapi memang kita perlu untuk tidak berkunjung dulu. Hanya tahun ini saja untuk mencegah virus COVID-19 tidak berkembang dengan banyak, untuk mencegah orang-orang yang positif
COVID-19 dengan tidak berkunjung, dengan tidak di rumah saja, dengan di rumah saja. Nggih, matur nuwun. Ya, baik, dari saya mungkin ini cukup baik ya, bagus sekali kalau misalnya bersepakat tidak berkunjung, kemudian lewat grup-grup PKK, RT, RW, dan lain-lain, ini bisa dimulai dari sekarang. Jadi memang kalau tanggapan saya sangat baik sekali, apalagi dimulai dari sekarang ya, untuk menyampaikan kepada anggota-anggota sosialnya, misalnya ibu-ibu ya, ada dari PKK maupun ada anggota-anggota teman-teman yang biasanya kalau ibu-ibu itu kan banyak anggota jual tas, anggota skincare, anggota apalah itu ya, banyak sekali grup-grupnya. Nah itu bisa dimulai dari sekarang untuk menyampaikan ini. Saya sangat setuju untuk ini, sehingga memang kita bersabar dulu untuk melalui situasi seperti ini dengan harapan kedepannya akan jauh lebih baik. Terima kasih. Ya. Saya kalau untuk Mbak Siwi Desi, untuk pelatihan online itu adalah di Dinas Pemberdayaan Perempuan. Monggo Mbak Siwi bisa menghubungi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Daerah Istimewa Yogyakarta ataupun kabupaten kota. Matur nuwun. Ya, terima kasih. Ya, saya pikir untuk sesi tanya jawab juga sudah cukup. Mungkin dari masing-masing pembicara dapat memberikan closing statement, jadi pernyataan untuk penutup sebelum nanti saya juga akan membacakan kesimpulan dari webinar hari ini. Monggo silahkan bisa dimulai dari Gusti Putri. Ya, matur nuwun. Saya rasa untuk peran perempuan dalam pencegahan penyebaran COVID-19 ini adalah optimalkan peran perempuan sebagai pribadi, sebagai ibu, dan sebagai anggota masyarakat. Optimalkan itu, jadi tidak boleh jenuh-jenuh kita berusaha untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ya, baik. Kalau dari saya mungkin saya menyampaikan bahwa tidak pernah lupa, silahkan berdampingan dengan COVID dan melakukan the new normal dengan tidak pernah lupa dengan protokol kesehatan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin dari saya, tadi pesan perempuan sudah ada, pesan kesehatan. Mungkin saya ingin menekankan pada peran dari keluarga secara keseluruhan. Di sini ada ibu, ada bapak, ada anak-anak, dan sebetulnya anak-anak yang sudah dewasa itu juga bisa menjadi perubahan juga. Jadi kita semua melakukan perubahan secara bersama-sama. Oke, begitu sih. Terima kasih. Ya, terakhir dari Bu Erni. Itu tadi dari saya. Sudah ya. Oh, sudah, oke. Sampai di saya tidak ini, sinyalnya langsung terputus tadi. Oke, ya terima kasih kepada ketiga pembicara kita yang sangat luar biasa hari ini. Jadi ada beberapa poin yang bisa saya simpulkan ya terkait dengan webinar hari ini. Yakni ada tadi dari beberapa penjelasan dari aspek kesehatan, bagaimanapun COVID-19 ini ada sangat terkait dengan isu kesehatan, dan perempuan merupakan salah satu kelompok yang memiliki atau mendapatkan dampak yang lebih kompleks ya dibandingkan dengan kelompok yang lain. Tetapi di sisi yang lain juga ada beberapa peluang yang bisa ditemukan bahwa memang perempuan juga di saat bersamaan memiliki peran yang sangat penting untuk mengurangi atau dalam upaya mitigasi resiko di level keluarga, di level komunitas, di level masyarakat. Dan juga dari pemerintah sendiri tadi disampaikan ada beberapa program-program, inisiasi program terkait dengan pemberdayaan perempuan, pemberdayaan keluarga. Jadi juga ada disinggung bagaimana antara laki-laki dan perempuan untuk saling bersinergi, bahu-membahu dalam upaya pengurangan risiko. Dan ini juga nanti dapat disinkronisasikan dengan beberapa kegiatan-kegiatan di level komunitas ya, di level lokal, yakni PKK dalam hal ini. Jadi akan ada misalnya ada ide-ide atau gagasan-gagasan tentang optimalisasi PKK, peran PKK, atau bahkan revitalisasi
fungsi-fungsi PKK yang tadinya misalnya kegiatannya adalah kegiatan yang sifatnya reguler, tetapi pada saat COVID-19 ini atau situasi krisis ini, PKK mungkin bisa mengambil peranan yang lebih strategis lagi dalam upaya pengurangan risiko bencana tadi ya, dengan pemberdayaan perempuan, kemudian juga bagaimana aspek perlindungan terhadap perempuan dan keluarga. Seperti itu, dan yang terakhir adalah terkait dengan new normal. Jadi ini perempuan juga memiliki peran yang sangat strategis sekali, peran yang sangat penting sekali dalam menyukseskan atau dalam mengantisipasi ya beberapa hal terkait dengan new normal, adaptasi-adaptasi yang bisa dilakukan terkait dengan new normal. Jadi bagaimana peran perempuan ini bisa dioptimalisasikan, tentu saja dengan peran pemerintah, peran berbagai sektor dalam saling membantu ya, saling bahu-membahu. Saya pikir itu beberapa kesimpulan yang bisa disampaikan terkait dengan webinar hari ini. Terima kasih sekali kepada semua pihak peserta, pembicara, Bapak Trimulyono atas tadi ya partisipasi dan supportnya. Saya pikir itu mungkin kita bisa tutup acara webinar hari ini. Terima kasih dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan teknis tadi ya, beberapa problem-problem teknis secara online ini. Ya, terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.